Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang pikir hari ini? Fajri. Bu Fajri, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kegiatan pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa sudah, jadi kita sebelum belajar tentunya harus kelas itu terlihat rapi. Iya, Bu. Nah, Ibu akan melakukan operasi semut kepada kalian. Ayo coba tengok, ada sampah di bawah meja. Sudah, Bu. Sudah Pastikan rapi. bajunya rapi ya, Nana. Iya, Bu. Baju kau tuh. Rapi, Bu. Udah rapi semua, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Ibu mau melihat semangat kalian. Jadi untuk menumbuhkan sikap semangat kita, Ibu minta satu siswa maju ke depan untuk memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan maju. Ada yang mau? Aku, Iya, Rami, silahkan. Ayo teman-teman berdiri. Iya, Bu. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Beri tepuk tangan. Yeay. Silakan duduk, Rami. Iya, Bu. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan pembiasaan literasi. Nah, Ibu punya teks bacaan yang sudah Ibu berikan tadi, yaitu tentang kisah sedih persahabatan anak binatang akibat kebakaran hutan. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk membacakan teks literasi ini. Ibu tunjuk kepada Puja. Silakan membacakan. Kisah sedih persahabatan anak binatang akibat kebakaran hutan. Tolong, tolong. Ibu di mana engkau, Bu? Teriak Nyusui si kelinci kecil yang panik berlari ketakutan. Nyusi, ayo cepat ikut aku, kata Eli si gajah kecil terengah-engah sambil berlari juga. Kawan, jangan tinggalkan aku. Seketika Nyusi dan Eli langsung berhenti berlari tak kalah mendengar suara Sundis si landak kecil berlari ketakutan. Sundis, kau naik saja ke punggungku. Kita harus segera pergi dari sini. Berbahaya buat kita bila tetap di sini, kata Eli. Sundis yang kecil dan penuh takut di wajahnya segera naik ke punggung Eli. Sebisa mungkin ia melawan rasa takutnya agar duri-durinya tidak bangkit membuat kulit Eli terluka. Mereka berlari cepat-cepatnya meninggalkan rumah dan lingkungan tempat mereka hidup selama ini. Saat ini mereka tak tahu harus menuju kemana. Terlebih-lebih mereka pergi tanpa orang tua mereka. Kebakaran hutan itu terjadi di saat orang tua mereka sedang pergi mencari makan untuk mereka. Api dengan cepat melahap pepohonan yang memang sedang kekeringan karena musim panas yang telah berlangsung lama. Api dengan cepat merayap dari satu pohon ke pohon lainnya. Banyak penghuni hutan yang panik berlari pontang-panting tak tentu arahnya.
Eli, Nyusi, dan Sundis sudah berada di daerah yang aman. Tak ada pohon terbakar di sekitar mereka. Tanpa di kejauhan di sebelah kanan dan kiri mereka, hutan-hutan masih terbakar. Asap hitamnya membumbung tinggi ke angkasa. Aku haus, kata Sundis lemah. Aku juga, kata Nyusi. Kita harus kemana mencari air? Aku pun tak mengenali daerah ini. Kita terlalu jauh berlari tadi, kata Eli juga sangat kelelahan. Anak-anak hewan itu dilanda kebingungan yang sangat. Selama ini mereka hanya bermain di dalam hutan mereka. Eli sudah tiba di sumur belakang suatu rumah. Ia minum air sepuasnya dari bak air di sana. Ia pun memakan setandan pisang dari pohon di kebun, memakan buah-buahan langsung dari pohon yang tumbuh di kebun itu. Ia senang bisa mendapat makanan yang ia cari sendiri. Eli jadi teringat ibunya yang sering membawakan buah-buahan untuknya bila pulang ke rumah. Oh ibu, di mana engkau kini? Desa Eli. Eli kembali ke tempat di mana Sundis, Nyusi, dan Galang berada. Eli membawakan seember air untuk mereka minum nanti. Eli sepertinya Sundis sakit, nafasnya sesak. Lihatlah ia terbaring lemah, kata Nyusi. Sundis, minumlah air, aku membawakanmu air, kata Eli. Sundis cuma tersenyum menatap mereka dan berkata dengan terbata-bata, sahabat-sahabatku yang baik, aku rasanya tak sanggup bertahan hidup. Aku akan segera pergi. Maafkan aku. Kalian baik-baiklah menjaga diri kalian. Sundis selalu tertidur dan tak bergerak-gerak lagi. Sundis sudah mati. Eli, Nyusi, dan Galang sangat sedih. Mereka menangis karena kepergian Sundis. Sungguh berat hidup mereka sekarang. Hutan tempat tinggal mereka terbakar. Orang tua pun tak mereka temukan. Mencari makanan minum juga sudah susah. Kini kehilangan sahabat. Sungguh sedih, dirundung duka bertubi-tubi. Kini mereka tak tahu harus pergi kemana lagi. Mereka bertiga berharap kebakaran tak sampai ke tempat mereka sekarang. Namun asap hitam masih mereka hirup. Sesak rasanya bernafas kini. Mereka tak tahu mungkinkah masih bertahan hidup lama atau akan menyusul Sundis juga. Sudah pasti Puja telah membacakan tes literasi. Nah, setelah teman kalian membaca tes literasi itu, ibu punya pertanyaan tentang teks literasi itu. Kira-kira apa judul teks literasi yang telah dibacakan teman kalian tadi? Bu, ya Rahmi, silahkan. Kisah sedih persahabatan anak binatang akibat kebakaran hutan. Bagus sekali jawabannya. Kemudian, ibu ada pertanyaan lagi. Siapa saja tokoh yang terdapat pada teks literasi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Juri. 1 Eli, 2 Nyusi, 3 Sundis, dan terakhir adalah Galang. Benar sekali Pak Juri. Yeay! Kemudian ada lagi pertanyaannya. Kira-kira apa sih yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Bu, Silakan kebakaran baca. hutan, Bu. Kebakaran hutan, iya betul sekali. Bagus jawabannya. Kira-kira kebakaran hutan itu terjadi karena apa? Karena pembakaran hutan yang sembarangan, Bu. Wah, Rahmi benar sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira usaha yang bisa dilakukan agar kebakaran hutan tidak terjadi itu apa ya kira-kira? Stop melakukan illegal logging dan melakukan reboisasi. Luar biasa Rahmi. Terima kasih. Nyontek, Bu. Aku belajar Nggak boleh tadi malam, nyontek ya. Bu. Aku belajar, Bu. Iya nak, harus belajar, harus setiap hari, setiap malam sebelum tidur harus belajar. Rajin ya, Bu. Iya anak. Untuk memberikan semangat lagi sebelum mulai ke pembelajaran, ibu mau kalian tepuk PPK dan salam PPK kepada Rami. Silakan. Ya, Bu. Ayo teman-teman semangat, berdiri. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yeay.
tadi sudah membacakan teks literasi tentang kebakaran hutan ya. Jadi temanya hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak sudah tahu ya kita akan belajar apa? Sudah, Sudah, Bu. Selain itu kita juga nantinya akan belajar tentang energi dan perubahannya. Jadi nanti setiap siswa menceritakan pengalamannya terkait sumber energi yang ada di rumahnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi langsung aja kita ke pembelajarannya. Ibu sudah memberikan kalian bahan ajarnya ya. Tolong kalian amati tes bacaan itu pada halaman 1. Ibu beri waktu mengamati tes bacaan tersebut dalam waktu 3 menit. Silakan. Sudah, Bu. Sudah. Fajri sudah, Fajri. Sudah, Bu. Oke. Setelah kalian sudah membaca dan mengamati tes bacaan itu, Iya. Ibu punya pertanyaan. Kira-kira sumber daya alam apa saja yang terdapat pada teks bacaan itu? Sumber daya. Saya, Bu. Silakan, Puja. Pertanian, perkebunan. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, padi. Baik sekali, pintar. Puja, beri tepuk tangan. Yeay. Ibu punya pertanyaan lagi. Kira-kira usaha apa yang dapat dilakukan agar sumber daya alam tersebut tidak rusak? Iya, Bu. Tidak menggunakan pestisida. Wah, pintar sekali, Rahmi. Ada yang lain? Jawaban lain? Tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Bagus. Ada yang lainnya, Fajri? Menggunakan pupuk kompos, Bu. Wah, pintar sekali anak ibu ya. Beri Yeay. Coba sekarang Puja mengulang kembali apa yang telah diungkapkan oleh kedua temannya tadi, Fajri dan Rahmi, tentang teks bacaan itu. Untuk melestarikan sumber daya alam, Ya. di gambar ini yaitu bisa menggunakan pupuk kompos, tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, Bu. Bagus sekali jawabannya, tepat sekali. Jadi setelah kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam itu, ibu punya satu video. Yes. Oh. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perubahan energi. Teman-teman, ternyata suatu energi itu dapat terlihat manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke dalam energi lainnya loh. Apa saja ya perubahan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, energi listrik menjadi energi panas. Teman-teman, energi listrik ini dapat diubah menjadi energi panas loh. Contohnya, setrika, solder, penandang nasi, kompor listrik, dan lain-lain. Setrika merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Digunakan untuk merapikan pakaian yang kusut. Menggunakan alat ini harus berhati-hati ya. Meninggalkan setrika yang sedang menyala sebentar saja bisa membuat pakaian hangus loh. Contoh selanjutnya yaitu solder.
Solder merupakan alat bantu merakit atau membongkar alat elektronik yang menggunakan papan PCB. Solder listrik digunakan untuk menyambung kabel kecil pada hubungan yang terputus. Solder biasa digunakan oleh tukang reparasi TV, tukang reparasi radio, tukang servis komputer, dan lain-lain. Penanak nasi juga merupakan contoh energi listrik menjadi energi panas. Penanak nasi ini dapat memasak beras sehingga menjadi nasi loh. Caranya, masukkan beras yang sudah dicuci dengan air secukupnya. Lalu tutup penanak nasi. Nyalakan kompor pemasaknya. Lalu diamkan sampai terdengar bunyi klik. Dan nasi telah siap disantap. Kompor listrik merupakan alat elektronik yang mengandung kumparan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kompor listrik digunakan untuk memasak air, sayur, dan lain-lain. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak loh. Contohnya, kipas angin, mesin penarik air, bor listrik, gergaji listrik, dan lain-lain. Kipas angin adalah alas listrik yang digunakan untuk menggerakkan udara. Biasanya digunakan saat udara sedang panas. Di dalam kipas angin terdapat dinamo, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin juga sering dipakai untuk mendinginkan mesin komputer loh. Mesin penarik air. Alat ini juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi gerak ini dimanfaatkan untuk menyedot air yang ada di dalam tanah untuk dapat naik ke permukaan. Alat selanjutnya yaitu bor listrik. Mata bor berbentuk runcing ini terbuat dari besi. Tidak hanya mampu melubangi kayu saja, tetapi juga bisa melubangi tembok loh. Contoh lainnya adalah gergaji listrik. Gergaji listrik digunakan untuk memotong kayu dan juga untuk menghaluskan kayu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya teman-teman. Contohnya, lampu, monitor komputer, dan lain-lain. Lampu sangat dibutuhkan manusia untuk penerangan. Nah, anak-anak, dari tayangan video tersebut, kira-kira kalian dapat memahami apa yang ada di tayangan video tersebut tentang perubahan sumber energi? Energi listrik itu bisa diubah menjadi energi yang lainnya, Bu. Bagus sekali. Ada yang lainnya? Bu, Iya, Fadri silakan. jadi energi listrik itu bisa merubah ke energi yang lain. Contohnya energi listrik menjadi energi panas. Terus selanjutnya lagi energi listrik menjadi energi gerak. Wah, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Bu, ya silakan Puja. Ada lagi perubahan energinya, listrik menjadi cahaya, contohnya seperti lampu. Wah, anak ibu pintar-pintar sekali ya. Nah, dari tayangan video tersebut, kira-kira kalian bisa nggak memberi contoh di rumahnya tentang perubahan bentuk energi yang ada di sekitar rumah? Bisa Bu, Fadri, silakan. Misalnya itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh barangnya setrikaan. Setrika. Wah, bagus sekali. Ada yang lainnya? Tapi, Bu, Iya, Rafi, silakan. contohnya yaitu kipas angin. Jadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Wah, pintar sekali. Bu, jadi Bu dari energi listrik menjadi energi panas untuk penanak nasi, Bu. Wah, pintar sekali. Dari contoh yang kalian sebutkan di
Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama adalah alatnya jam dinding. Kegunaannya adalah alat pengingat waktu, perubahan bentuk energi, energi kimia menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah alatnya adalah setrika. Kegunaan setrika itu adalah teman-teman merapikan dan meluruskan pakaian. Perubahannya adalah energi listrik menjadi energi panas. Yang selanjutnya adalah alat elektronik kipas angin. Kegunaannya adalah penyejuk udara dingin, perubahan energi 10, menjadi energi 40, panas. Selanjutnya adalah radio. 13, Kegunaannya adalah media informasi dan hiburan. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 50, 1, 5, Kita beri tepuk tangan. 6, Nah, 7, dari presentasi teman kalian tadi, dari berbagai bentuk sumber energi dan contohnya itu 70, 80, akan memberikan 90, manfaat untuk 10, kehidupan manusia. 11, Yang 12, seperti 13, tadi bahwa 14, 15, 16, 17, 18. nah, dapat merapikan pakaian. Tentunya juga bermanfaat kan untuk kehidupan manusia. Ya, Bu. Nah, dari pemateri yang telah kita lakukan tadi, kira-kira ada nggak yang belum kalian ketahui? Sudah, Bu. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham, kira-kira ada yang tahu nggak kesimpulan kita pada pagi hari ini? Pelajaran kita tentang hari ini, ada yang dapat menyimpulkannya? Saya Bu, Ya, silakan Rahmi. kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara tidak merusak sumber daya alam yang ada. Bagus. Karena sumber daya alam itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus untuk sumber energi itu bisa berubah menjadi bentuk energi yang lainnya, Bu. Ya, bagus. Sudah? Bu. Beri tepuk tangan kepada Rahmi. Nah, mungkin kalian sudah paham semua ya. Jadi Sudah, mungkin Bu. Ibu kira kalian sudah pintar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akan memberikan soal tes pada kalian. Ya, Bu. Soalan Ibu. Iya, dikerjakan ya. Ibu Ya, kasih Bu. waktu itu nggak banyak soalnya, jadi ibu kasih waktu 3 menit. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ada yang udah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Itu lagi, Bu. Oke, ibu tunggu ya. Ini udah kamu mau ya? Ada yang udah selesai? Sudah. Oke, ibu ambil ya. Ya, Bu. Jadi soal tes ini ibu ambil, ibu koreksi di rumah nantinya. Oke. Kira-kira setelah kita melakukan pembelajaran ini, apa saja sih yang telah kalian pahami dari pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Cara pelestarian sumber daya alam. Terus tentang perubahan bentuk-bentuk energi ke energi lainnya, Bu. Bagus, pintar sekali. Kira-kira mungkin kalian sudah paham ya tentang pembelajaran yang telah kita lakukan ini. Ya, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran? Senang. Sekali. Senang sekali. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ibu akan melakukan operasi semut.
tolong cek di sekitar kalian. Bersih Bu. Sudah Bu, bersih. Sudah bersih Sudah. semuanya. Bagus, pintar sekalian anak ibu ini ya. Oke, sudah melakukan operasi ini, kita untuk menumbuhkan semangat lagi dan mencintai kebudayaan daerah kita, khususnya Kota Bengkulu ini, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Ikan Pais. Untuk itu, kepada perwakilan untuk maju ke depan, silakan Fajri. Baik teman-teman, untuk menyanyikan lagu Ikan Pais kita berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Ikan pais, kelakunya muda, di kebet balas rapi-rapi, kebet paling mesya. Ikan pais, enak rasanya. Nasi putih, pane, tulang penjeri mudo. Rasanya ayam mania, dapat sebungkus samo-samo. Nasi sepiring sudah habis, rasanya tangguh. Rasanya ayam mania, ayam kering rintik-rintik, sambalnya pede nambah lagi, habis segala. Fajri, silakan duduk kembali. Iya Bu. Nah, jadi selain kita menumbuhkan semangat lewat lagu daerah Bengkulu ini, Ibu juga akan meminta lagi kepada kalian untuk tetap semangat dengan menggunakan tepuk PPK. Silakan Puja untuk maju ke depan. Ayo teman-teman, kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Ya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tentunya kita akan selalu bersyukur dengan mengungkapkannya dengan doa. Kepada tiket hari ini silakan untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anakku yang Ibu sayangi telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Kalian pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.